Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya kembali menganalisa saham-saham dari sektor mining. Yang pertama ada Indi, kedua PTBA, ketiga Adro, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari ini ditutup terkoreksi 3,07%, kelapa harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Indi biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi kembali ke support minornya ya, yang terbentuk dari 27 Januari 2021, dan kalau itu di breakdown bisa-bisa Indi mengarah ke 1200. Harga sekarang mending wait and see aja dulu ya, karena memang lagi nggak bagus sepertinya sektor mining ya. Wait and see aja dulu karena Indi juga bergerak sideways aja nih. Dari Januari dia sideways aja di range harga 1400 supportnya, dan resistennya ada di 1550. Jadi ya kalau mau yang buy on support, target swing trade ya bisa aja, cuman kondisi sekarang Indi malah masih rawan untuk lanjut koreksi karena Indi hari ini bodinya juga panjang dari body sebelumnya dan sudah 2 hari di bawah EMA 20-nya. EMA 20 ada di 1500. Jadi wait and see aja dulu lah. Dan volume Indi juga nggak stabil ya, naik turun, kadang tinggi kadang rendah. Jadi kalau saya mending wait and see aja dulu. Bagaimana yang punya dari atas? Cut loss kalau turun dari 1380. Udah cut loss aja dulu. Nanti nunggu beli di bawah aja sekalian. Indi kalau breakdown dari 1400 arahnya ke 1200 itu potensi besar untuk Indi. Ya, jadi seperti itu aja untuk Indi. Indikator MACD kembali mau dead cross lagi. Garis biru sudah mendekati garis merah, walaupun belum dead cross tapi sudah dekat. Bar chart di atas 0 juga makin tipis. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PTBA yang pada hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,1%, kelapa harga 2680. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA hari ini membuat candle bearish engulfing, dan juga PTBA hari ini tutup pas di supportnya 2680 dan support trendline uptrendnya. Jadi potensi besar besok kalau PTBA breakdown melanjutkan penurunan bisa sampai 2590 sampai 2600 ya. Jadi kalau yang punya dari atas mending cut loss saja kalau turun dari 2600 tuh harganya, karena potensi besar PTBA kalau breakdown dari 2600 akan mengarah ke ini daerah 2400-an ini. Jadi potensi masih kerugian di 6%. Kalau dari atas 9%. Kalau Bapak Ibu mau hot nggak mau rugi, cut loss ya harus siap kalau dibawa sampai 2400 ya. Jadi apa kritikalnya atau harus cut loss kalau turun dari 2600. Bisa cut loss di 2580 atau 2570. Cut loss saja di harga situ. Indikator MACD juga terlihat garis biru mulai melandai lagi, nggak mengarah ke atas lagi dan menyempit. Bar chart di atas 0 juga makin kecil, jadi ada peluang PTBA melanjutkan penurunan. Terlihat PTBA juga gagal breakout EMA 20. EMA 60-nya ini di daerah 2760. Kalau dilihat secara histori, harusnya PTBA mempertahankan 2680-nya ini support neckline-nya dulu, juga support double top PTBA. Kalaupun satu candle dia harus ke bawah, harusnya candlenya tidak akan turun lebih dari 2600 ya. Kalaupun harus membuat candle di bawah supportnya ini ya. Kalau sampai 2590, 2580 mending cut loss saja. Kalau saya sih, kalau Bapak Ibu hold ya silakan, karena ya targetnya bisa sampai 2400 ya. Target aja itu belum tentu juga tercapai, jadi sesuaikan aja strategi dan profil resiko masing-masing. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adro. Adro hari ini
ditutup naik 0,42% ke harga 1175. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Bahkan asing net sell dari 11 Februari 2021, baru 1 hari di 17 Februari asing net buy. Selebihnya asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Adro didistribusi karena nilai yang warna merah lebih besar dari nilai yang warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro akhirnya breakdown lagi dan sudah 2 candle di bawah. Sempat hari ini mencoba breakout lagi, EMA 200 di 1190 tapi gagal dan dia tutup di 1175. Jadi ini sudah area kritikal ya. Kalau sampai terkonfirmasi breakdown dari EMA 200-nya garis merah ini ya. Kalau saya lihat targetnya ya bisa sampai sini di atas 1000. Nah, ini adalah target penurunan Adro kalau Adro breakdown dari EMA 200-nya ini. Jadi arahnya bisa sampai sini. Tapi semoga 2 hari ke depan Adro bisa kembali lagi ke atas 1200. Lebih bagus lagi Adro bisa tutup di atas 1250. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Indikator MACD masih membentuk golden cross di daerah oversold. Ya lihat besok lah 2 hari ke depan ya kemana arah Adro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,21% ke harga 11.650. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ITMG didistribusi ya oleh CG Citigroup di 9.000. Yang nampung ya di atas 2.000 aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga di area kritikal ya, agak rawan karena ITMG bisa dikatakan juga minor trendnya downtrend. Dia terus turun. Nah, ya belum mampu ke atas. Jadi wait and see aja dulu. Jangan spekulasi buy karena candlenya nggak menarik ya. Mau spekulasi buy ITMG ini nunggu dia breakout membuat candle hijau di atas 12.000 baru bisa spekulasi buy. Kalau dia breakout 12.000 spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari 1130. Nah, seperti ini aja skenarionya. Buy on breakout daripada dibawa ke bawah ya. Nih, kurang lebih lah daripada beli di bawah tapi ternyata dia ke arah bawah dan cut loss. Mending nunggu breakout ITMG ya. Dan juga terlihat ITMG masih ada gap di daerah 11.200 dan di 10.500. Potensi besar ITMG kalau minggu ini gak mampu naik lagi ke atas 12.000 ya arahnya bisa sampai 10.000 menguji EMA 200-nya. Ini sangat bagus kalau sampai ITMG ke daerah 10.000 sampai 10.500. Tapi semoga nggak sampai situ ya. Kasihan yang beli dari atas. Berharap minggu ini price makernya atau bandar mau naikkan ITMG minimal ke 12.000 aja. Ya, jadi seperti itu. Yang kalau yang baru rugi-rugi kecil di bawah 7% cut loss saja kalau ITMG turun dari 11.400 sampai 11.300 cut loss saja dulu ya. Nanti beli lagi di bawah kalau memang mau beli ITMG lagi. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini malah naik sendirian lah. 6,99% ke harga 23.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini beli yang signifikan di 112 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang saham UNTR diakumulasi oleh broker asing. Top 5-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR ya bisa dikatakan mantul dari supportnya 22.000. Di situ ada EMA 200 dan volume meningkat ya. Jadi UNTR ya bisa dikatakan mantul, tapi apakah bisa berlanjut kembali ke atas? 24.400 adalah resisten kunci kalau ITMG mau naik lebih tinggi. Jadi untuk seminggu ke depan atau 4 hari ke depan ITMG ya terdekat dia kalaupun lanjut naik
karena hari ini breakout EMA 20 berserta volume, ya arahnya bisa ke 24.000 sampai 24.400. Ke situ arah terdekat UNTR untuk di 4 hari ke depan atau minggu ini ya. Yang punya dari bawah, apalagi beli di daerah 22.000 atau 21.000, ya pasang trailing stop aja. Kan udah lumayan nih di 7%. Pasang trailing stop ya pasang aja di 22% lah. Kalaupun dia false breakout, take profit dulu. Jangan dibiarin profit yang sudah besar, karena ini kan dia terlihat sudah breakout. Jadi kalau dia ternyata breakdown lagi di daerah 22.800, take profit aja, nggak usah ditahan. Walaupun ada pantulan kemungkinan dia mantul, ya biarin. Yang penting selamatkan profit yang ada dulu. Kan belum tentu dia bisa naik. Yang penting menyelamatkan yang ada, karena ya sudah terindikasi dia breakdown lagi. Kalau false breakdown ya. Ya seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum kembali terkoreksi 3,31%, ke harga 5.100. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Harum diakumulasi walaupun nggak signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ya seperti yang saya bilang ya, kalau gagal mempertahankan 5.690, Harum mengarah ke daerah 5.000 sampai 4.400, menguji EMA 60 terdekatnya aja dulu di 4.800. Ke situ arah Harum. Ya dia memang distribusi karena sudah rally cukup tinggi, bahkan dari 18 November 2020 harganya di 2.200, ini udah naik 100% lebih. Jadi ya wajar kalau dia koreksinya juga agak dalam. Ya harusnya koreksi maksimalnya ke daerah 4.480 ini aja, dan kemungkinan Harum akan sideways dulu di area zona biru ini. Jadi dia menguji dulu supportnya 4.400, kemudian dia mantul dan dia akan sideways di daerah sini, bisa seperti itu ya. Untuk tren seminggu atau 2 minggu ke depan Harum, yang penting dia tidak breakdown aja dari 4.480. Kalau dilihat indikator MACD juga terlihat sangat tajam ya. Jadi ya memang arahnya ke bawah, nggak bisa dibohong. Kalau MACD sudah berbentuk seperti ini, potensi sangat besar. Harusnya yang beli dari atas ini udah cut loss di daerah 6.200 nih aja. Udah cut loss ya. Ya seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari ini ditutup terkoreksi 1,98%, ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Doit biasa aja yang nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit juga masih rawan potensi besar ke bawah, menguji supportnya di daerah 290. Untuk besok dan lusa potensi besar Doit mengarah ke 290, menguji supportnya. Dan kalau itu di breakdown, bisa-bisa Doit sampai ke 264, menguji EMA 200-nya. Mending wait and see aja dulu. Ini harga tanggung. Kalau saya akan wait and see aja dulu. Mending beli Doit nunggu dia breakout. Lebih aman kalau dia breakout daripada beli di harga sekarang, harga nanggung. Belum tentu dia naik, malah potensi malah bisa ke bawah dulu ke daerah 264 sampai 266. Indikator MACD terlihat sudah dead cross lagi, garis biru di bawah garis merah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang Doit masih berpotensi ke bawah. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, bingung memilih saham, bingung memilih di harga berapa harus beli, di harga berapa harus take profit, dan di harga berapa kalau memang harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader ya, free konsultasi portofolio selama berlangganan. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, akan diinfokan di sana, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.